Di sini ada yang umurnya telah sampai 40 tahun pemirsa. Akan tetapi kebaikannya belum dapat mengalahkan kejahatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin, sahabat dai, dan pemirsa Sekolah Dai Cilik Riau Channel yang dimanapun berada. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya, Muhammad Ibrahim Hasibuan, menyampaikan tausiah dengan judul Bersegera kepada Kebaikan Tak Pakai Nanti. Hadirin yang berbahagia, bersegera berbuat kebaikan artinya berlomba-lomba dan terus-menerus berbuat baik, melakukan apa yang disukai Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah orang yang dikatakan hijrah itu. Rasulullah pernah menegaskan, siapa orang yang berhijrah kepada kebaikan itu, yaitu mereka yang melakukan apa yang disukai Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hakikat dari bersegera kepada kebaikan itu adalah meninggalkan apa yang tidak disukai Allah. Dari yang biasanya sholat di ujung waktu, jadi sholat tepat waktu. Dari yang enggan bersedekah, menjadi gemar bersedekah. Dari yang suka marah-marah tak menentu, menjadi yang pemaaf. Dari yang suka gibah, menjadi orang yang suka bercerita yang baik-baik. Dari yang tidak mau datang mengaji, menjadi rajin datang ke surau dan masjid untuk mengaji dan mendengarkan kajian. Dan dari yang jarang pulang ke rumah jenguk mak dan ayah, menjadi rajin pulang ke rumah dan transfer uang ke orang tuanya. Intinya, beralih dari yang tidak baik, berpindah dari maksiat, beralih dari hal yang buruk kepada kebaikan. Memang bersegera kepada kebaikan ini sangat berat. Proses untuk menjadi yang lebih baik ini bukanlah perkara yang mudah. Akan ada banyak cobaan atau mungkin cibiran dari orang terdekat kita. Dibilang sok alim lah, sok baik lah, sok suci lah. Betul pemirsa? Namun Allah menjelaskan, jangan pernah takut untuk berhijrah kepada kebaikan. Jangan pernah ragu untuk bersegera kepada kebaikan. Karena Allah tidak akan pernah mengabaikan umatnya yang bersabar menuju kepadanya. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itulah hakikat bersegera kepada kebaikan. Jadi, ketika kita sudah pasangkan niat untuk berhijrah menuju jalan Allah, menjadi pribadi yang taat dan bertekad meninggalkan apa yang tidak disukai Allah, maka siap-siaplah untuk diuji. Akan banyak rintangan yang dihadapi, cobaan dan ujian. Itu janji Allah. Barang siapa yang mengatakan beriman kepada Allah, maka tentu akan diuji. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menentukan siapa yang terbaik di antara yang baik. Maka ujian tersebut adalah untuk mengetahui kejujuran seseorang dalam berhijrah. Apakah ia serius dalam berhijrah ataukah hanya sekedar ikut-ikutan saja?
Hijrah orang, hijrah pula. Taubat orang, taubat pula. Taubat lagi, maksiat lagi. Astagfirullah. Bapak Ibu, ketika seseorang mau mengambil madu, maka ia harus siap disengat oleh lebah. Begitu pula tatkala kita hendak meraih surga Allah Ta'ala, maka disertai dengan perjuangan dan pengorbanan. Kesabaran adalah kunci menuju jalan Allah. Dan ingat, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah akan berbuah pahala besar dan berbalas dengan surga, insya Allah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam proses hijrah yang menjadi lebih baik? Setidaknya ada 3 sikap kita. Pertama, introspeksi diri atau menghitung-hitung diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, wazanu anfusakum qabla an tuwazanu." Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Timbang-timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Hitung-hitung sejauh mana ketaatan kita selama ini. Timbang-timbang kebaikan apa yang telah kita lakukan. Dan hitung-hitung berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita berbuat. Wahai hadirin semua, ada yang seperti itu pemirsa? Atau malah sibuk menghitung berapa banyak uang yang terkumpul? Atau jangan-jangan sebaliknya, mikirin sudah berapa banyak hutang yang timbul? Jangan senyum-senyum pemirsa, bayar dulu hutangnya. Hehe. Hadirin, hendaknya kita bermuhasabah, menghitung-hitung diri setiap hari agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nabi pernah berpesan, termasuk orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan termasuk yang merugi, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Serta celakalah mereka yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kemarin taat, hari ini harus lebih taat. Hari kemarin bersedekah, hari ini kencangin lagi sedekahnya. Hari kemarin membantu orang lain, hari ini tambah lagi tebarkan kebaikannya. Artinya bertambah kebaikannya setiap hari. Hari kemarin menceritakan keburukan orang, hari ini diadu domba, hari besoknya putusnya hubungan silaturahmi. Jangan ya Bu ya, bukan buruknya yang bertambah, tapi kebaikannya yang bertambah. Kedua, wasari'u ila maghfiratin minallah, bersegeralah bertaubat kepada Allah. Mengapa kita harus segera hijrah kepada kebaikan? Karena umur kita terbatas. Maksudnya, jika kita tunda-tunda menjadi orang baik, takutnya malaikat Israel keburu datang pas kita berbuat dosa. Astagfirullah. Hadirin, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Isilah hari-hari Ramadan kita dengan berbagai kebaikan. Maka, isilah hari-hari Ramadan kita dengan banyak tidur, dengan banyak ibadah, dengan banyak kebaikan. Tiap hari baca Quran, kalau bisa 1 hari 1 juz. Sahabat dai, rajin ke masjid, ikut tarawih, bukan main game ke masjid, tapi tarawih. Semangat tarawihnya, semangat isi Ramadannya dengan berbagai kebaikan. Karena Ramadan hanya datang sekali dalam setahun loh. Rugi dong kalau tidak kita manfaatkan. Ketiga, gunakan waktu dengan sebaiknya dan tidak menunda-nunda kesempatan. Penyakit kebanyakan manusia adalah untuk menunda-nunda kebaikan. Nanti ajalah, sekarang kan masih muda, tunggu tua ajalah baru jadi orang baik. Ya kalau sampai tua, jika masih udah lobet, gimana? Jangan tunda-tunda untuk buat taat
dan berbuat baik. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berpesan, jika kalian berada di pagi hari, jangan tunggu sorenya hari. Dan jika kalian berada di sore hari, jangan tunggu paginya hari. Artinya apa? Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kata nanti. Mari perbanyak amal, karena amalah penolong kita dan teman terbaik kita. Kesimpulannya, Rasulullah pernah menegaskan, barang siapa yang umurnya telah sampai 40 tahun, di sini ada yang umurnya telah sampai 40 tahun pemirsa, akan tetapi kebaikannya belum dapat mengalahkan kejahatannya, artinya lebih banyak jahatnya daripada baiknya, maka lemparkan saja ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi ya pemirsa, sanggup? Kalau tidak sanggup, mari kita segera dalam ketaatan dan berbuat baik. Karena waktu terus berputar. Jika tidak kita manfaatkan, maka kita tergolong orang yang merugi, bahkan celaka. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Gunakan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi